Dua cewek pemersatu bangsa siluman terlepas dan kemudian dikeroyok oleh gerombolan penyamun. Perkelahian yang tidak imbang ini mengakibatkan anak buah Joker tumbang satu persatu. Begitu pula dengan si Bing Buta. Dia juga ikut tumbang, dan untuk diketahui si Bing Buta sebenarnya adalah reinkarnasi dari adik seperguruan Sun Gokong di masa lalu. Saat siluman laba-laba ingin menghabisi Joker, tiba-tiba Jingjing menyelamatkannya. Hal ini dilakukan karena memang dalam kehidupan sebelumnya mereka adalah pasangan kekasih. Jingjing memang telah menyelamatkan Joker, tapi akibat dari tindakannya ia harus terkena racun janda suram milik siluman laba-laba. Dasarnya racun itu membuat siapapun yang terkena hanya bisa bertahan selama 7 hari. Dalam situasi genting seperti itu, tiba-tiba siluman kerbau datang dan ikut nimbrung. Perkelahian terjadi. Selain kuat dan hebat, siluman kerbau juga punya pusaka kipas merek Masapion. Hal ini membuat Jingjing dan kakaknya terdesak, kemudian ngacir sambil membawa tawanan. Ketika kamu diculik dan disekap oleh dua orang wanita, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus ngaca? Hal inilah yang terjadi dengan Joker dan asistennya. Serasa kegantengan mereka nyata. Dan memang ternyata sang asisten adalah siluman babi Cut Pakai. Gantengnya babi dari mana? Sementara itu, ketegangan antara Jingjing dan kakaknya terus berlanjut. Hasrat untuk membunuh Joker terus dilakukan. Dalam kondisi tubuhnya yang terus melemah, Jingjing terus berusaha membela Joker, dan akhirnya dengan sedikit keberuntungan, Jingjing berhasil mengurung siluman laba-laba di dalam goa, kemudian pergi. Racun janda suram yang ada dalam tubuh Jingjing terus mengoyak pertahanan tubuh Joker yang kasihan dengan keadaan itu, lalu memberikan hawa energinya kepada Jingjing. Dari situasi seperti inilah hubungan emosi antara Jingjing dan Joker semakin erat. Hal ini juga terjadi dengan siluman laba-laba dan Cut Pakai. Bahkan lebih dari itu, akibat kelamaan berdua-duaan di dalam goa, tanpa sadar siluman laba-laba perutnya jadi kembung hingga mendekati proses persalinan. Dan untuk diketahui, bayi yang sekarang dikandung oleh siluman laba-laba sebenarnya adalah reinkarnasi dari Biksu Tong. Orang yang selama ini ia cari, bahkan bukan cuma dirinya, seluruh bangsa siluman ingin mencicipi daging Biksu Tong yang dipercaya bisa memperpanjang umur. Melihat Jingjing sekarat akibat racun, Joker pun inisiatif menemui siluman laba-laba dan meminta penawarnya. Sebagai ganti, Joker memberikan informasi di mana keberadaan Biksu Tong. Sepertinya ada yang aneh. Ya nggak aneh sih, intinya mereka sama-sama tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Rupanya apa yang sedang diupayakan Joker menjadi sia-sia ketika Jingjing keburu bunuh diri melompat dari atas tebing. Bunuh diri ya bunuh diri, tapi jangan merugikan orang lain. Saat Jingjing melompat dari atas tebing, tanpa sengaja ia menimpa tubuh Biksu Buddha alias Dewa Cermin. Lalu apa gerangan yang membuat biksu berada di tempat itu? Ternyata Dewa Cermin sedang menyalurkan hobinya, yaitu panjat tebing. Dan beruntungnya Jingjing, ia berhasil diselamatkan oleh siluman kerbau. Saat biksu abadi terlahir, saat itulah siluman kerbau datang bersama Jingjing untuk merampas bayi tak berdosa itu dari pemiliknya. Lalu di manakah Joker? Saat ini Joker sedang disekap dan lagi sibuk ngorek-ngorek tanah untuk dijadikan jalan keluar melarikan diri. Dan saatnya jalan hidup yang ditentukan berbicara. Joker menemukan kotak Pandora, sebuah kotak di mana seseorang yang memilikinya bisa terhubung antara masa lalu dan masa kini. Dari alat ini mulai terkuak masa lalu Joker, ya ampun berdosa sekali kepada gurunya. Dan mengapa saat ini
Joker belum berubah menjadi kera sakti karena ia belum bertemu dengan wanita yang memberinya 3 tanda di kaki. Sebuah tanda tentang apa, siapa, dan bagaimana yang harus dilakukan Joker ke depannya. Di dalam gua jaring laba-laba, siluman kerbau, dan Jingjing berpencar untuk mencari sumber suara tangisan bayi. Jingjing yang memang tahu seluk-beluk goa itu tanpa susah payah mendapati kakaknya sedang menimang bayi imut-imut, walaupun bapaknya amit-amit. Demi menyelamatkan anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan, Nona ke-30 berbohong kepada Jingjing. Nona ke-30 menyatakan bahwa anak yang baru lahir itu adalah hasil dari hubungan asmara antara Joker dengan dirinya. Mendengar kenyataan pahit ini, Jingjing jadi frustasi dan bunuh diri lagi. Dan terlambat bagi Joker, dirinya mendapati Jingjing sudah tidak bernyawa, maka digunakanlah kotak Pandora demi untung-untungkan menyelamatkan Jingjing. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Joker bisa menghentikan perbuatan konyol Jingjing dengan tendangan supernya. Saat Joker lagi sibuk menenangkan hati Jingjing yang sedang galau, saat itu pula Nona ke-30 lagi sibuk melawan keberingasan siluman kerbau. Untunglah Jingjing bisa mengerti dengan keadaan yang ada. Kemudian ia membantu kakaknya yang sedang terdesak. Dan demi untuk menyelamatkan nyawa bayi itu, Jingjing dan kakaknya rela mengorbankan diri terkunci di dalam goa bersama siluman kerbau. Melihat yayangnya terkunci di dalam goa, Joker mencoba peruntungan sekali lagi dengan kotak Pandora. Namun yang terjadi di luar kendali, Joker terlempar ke sebuah masa di mana goa tersebut masih bernama Goa Air Terjun. Di tempat inilah ia bertemu dengan seorang wanita cantik dan memberinya sebuah tanda. Maka lengkap sudahlah semua ciri-ciri dari reinkarnasi Sun Gokong.